Untuk Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, malam ini kita masuk bab sabar. Kemarin dalil-dalil sudah dibaca. Coba sedikit kita mengupas hadis yang pertama. Wa an Abi Malik al-Harits bin, oh ini udah ya yang pertama ya. Ini masuk hadis kedua. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nas min al-Ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahum thumma sa'aluhu fa'aqahum hatta nafida ma 'indah. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar, ada pernah kita dengar ada Ansar, ada Muhajirin. Ansar bukan Ansar yang sekarang, bukan ya. Tapi ada orang Ansar, ada orang-orang Ansar, ada orang-orang Muhajirin. Kalau orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah yang dipimpin oleh Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah, itu namanya Muhajirin. Kalau Ansar adalah orang-orang yang bermukim atau bertempat, yang menyambut daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta lagi darinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya lagi hingga habis apa yang ada padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika telah memberikan semua yang ada di tangannya, segala kebaikan yang ada padaku, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang memelihara diri dari meminta-minta, maka Allah memelihara dirinya. Dan siapa merasa cukup, Allah akan memberi kecukupan. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikan dia sabar. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ini ada orang Ansar, ya, dia meminta kepada Rasulullah, meminta sesuatu yang ada pada Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Diberi, ya, dikasih. Terus minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyimpan sesuatu yang aku miliki dari apa yang pernah kau minta. Jadi sampai habis yang apa yang Rasulullah punya. Nah ini setelah habis yang Rasulullah berikan kepada orang Ansar tersebut, maka Rasulullah pun menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang memelihara dari diri dari minta-minta, maka sesungguhnya Allah akan memelihara dirinya. Dan siapa merasa cukup, Allah akan memberi kecukupan. Dan barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikan sabar. Jadi setelah orang-orang yang pada minta, ya, makanya Rasulullah
Rasulullah itu kan orangnya baik hati, pemurah, ya. Jangankan diminta, nggak diminta pun Rasulullah pasti akan memberi kepada orang yang nggak mampu. Bahkan bukan hanya yang nggak mampu, orang yang mampu pun Rasulullah kadang masih memberi, ya. Karena kita diperintahkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu bukan hanya ketika orang itu susah, ya. Ketika orang senang pun jika kita memang punya, ya, ada, berikan, ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kedermawanan, ya, rasa kedermawanan atau solidaritas yang tinggi. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah, memberi, ya. Bahkan ada tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Nah, cuma kita kadang lebih senangnya tangannya di bawah, ya. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang meminta-minta tersebut, ya, seandainya orang bisa memelihara dirinya dari meminta, maka Allah akan memelihara dirinya. Satu. Yang kedua, siapa yang merasa cukup, Allah akan memberinya kecukupan. yakni orang yang pandai bersyukur. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikan dirinya sabar. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi ketika kita sabar, atau yang pertama kita merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Ya sebaliknya ketika kita merasa kurang, ya Allah akan memberikan kekurangan. Bawaannya kurang aja, ya, bawaannya kurang. Gajinya udah 5 juta masih kurang, ya. Gajinya udah naik lagi masih kurang. Karena apa? Selalu tidak cukup, merasa tidak cukup, selalu kurang. Ini biasanya diikuti oleh hawa nafsu. Jadi besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Jadi sebelum yang ini biasanya kerja, yang udah punya penghasilan tetap, dipikirnya bulan besok ada. Akhirnya sahabat sana, sahabat sini, sahabat sana, belanja sana, belanja sini, ya. Akhirnya begitu gajian, tinggal bayar utang. Akhirnya ya muter terus, ya. Padahal gajinya udah besar, ya dibandingkan orang yang nggak punya gaji. Tadinya dia sama-sama mungkin nganggur, ya. Ya merokok secukupnya, ya jajan secukupnya, barang sama-sama nganggur. Tapi ketika dia kerja, sama yang nganggur, sama yang udah kerja, dia akhirnya sama juga. Sehari-harinya sama kehidupannya. Ini berarti ada merasa kurang cukup. Maka tidak ada sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada kita, yakni kesabaran. Termasuk ya ketika kita perlu sesuatu, ya kita menghindar dari yang namanya meminta. Meminta apa sih hukumnya meminta? Ya kalau kita lihat pengemis. Kalau kita lihat pengemis meminta itu sudah boleh dikatakan seseorang itu meminta secukupnya. Awas, secukupnya. Jadi ketika dibolehkannya orang meminta-minta, itu ketika dia meminta hanya secukupnya untuk hari itu.
misalnya, dan itu pun jika memang sudah tidak mampu. Walaupun ya, misalnya ada yang masih gagah, pemuda lah, ya mungkin dia sudah berusaha kerja tapi belum, tidak ada gaji ya. Kalau dia yang sekarang kan nggak mungkin lah kita misalnya kerja ya, atau udah membantuin orang, nggak mungkin itu dikasihkan ya. Tapi kalau misalnya sekalipun itu ada, ya sekalipun itu ada, dia hanya boleh meminta hanya untuk pada saat itu, hanya untuk makan saat itu, nggak boleh untuk yang kedepannya. Itu yang dikatakan haram. Misalnya saya minta-minta, ya, minta-minta keliling rumah. Ini untuk pribadi ya, bukan untuk, kalau bicaranya bukan untuk sosial, bukan bicara untuk acara-acara, ya, ini untuk pribadi yang diharapkan bukan pribadi. Dia meminta sampai keliling kampung dan itu melebihi dari kecukupan dia untuk sampai besok hari, itu udah haram. Dia boleh meminta hanya untuk pada saat hari itu, pada saat waktu itu. Misalnya masuk jam 12 siang, jam 12 siang, dia belum ada uang, dia belum, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, ya, tidak ada sesuatu yang bisa dia makan, sampai perih perutnya, sampai dia harus sampai sakit perutnya. Nah itu ketika saat itu dia boleh meminta, dan meminta hanya secukupnya untuk pada saat itu dia makan. Selebihnya selesai dia makan, dia gagah lagi, dia harus usaha lagi. Ini yang dibolehkan untuk meminta. Itu yang masih gagah boleh, yang gagah meminta boleh. Tapi ketika dia sudah berusaha bekerja, tidak ada yang dikerjakan atau sesuatu yang tidak ada yang dia bisa, misalnya walaupun dia menanam, misalnya menanam gitu ya, menanam ternyata belum ada hasil, atau misalnya sudah ada hasil, nanam kangkung misalnya, dijual tapi gak laku. Nah, ini kan dari apes gunanya. Atau nanam apa gitu kan, dijual gak laku, ditukar pun orang gak mau. Misalnya ada orang punya nasi, Mas, ini saya punya kampung 1 ikat, tukar sama nasi sebungkus, gak mau, sampai gak laku itu kampungnya. Itu ketika seperti itu boleh meminta, walaupun dia masih gagal. Dan dia meminta hanya untuk sebatas waktu itu. Gak boleh misalnya, enak nih, saya jualan susah bener, ini minta gampang. Nah ini sebenarnya godaan, ya, setan untuk menjerumuskan manusia. Ini tadi saya keliling jual kangkung gak laku, sekarang mau tuker, bahkan tuker kangkung sama nasi sebungkus juga gak mau orangnya. Begitu saya minta-minta, dikasih. Pak, saya belum makan Pak dari pagi, tolong saya kasih uang buat beli makan. Dikasih misalnya berapa? 10.000 cukup untuk 1 kali makan? Cukup ya kan. Nah dia mikir, saya jualan kangkung gak laku, bahkan ditukar pun orang gak mau. Begitu saya minta, dikasih. Kayaknya gak akan minta-minta. Nah ketika dia minta lagi, selesai dia makan, dia minta lagi, kangkung dibuang sama dia. Dia minta lagi, itu haram. Kenapa? Dia sudah dari zahirnya, dari kesanggupannya, dari fisiknya dia masih mampu untuk berusaha. Tapi kalau misalnya ada yang orang fakir, dan fakir ini memang sudah tidak ada usahanya, tidak ada kemampuannya, sudah tidak ada misalnya kerja pun dia sudah tidak bisa, itu masih boleh. Tapi itu pun sebatas untuk makan. Awas. Nah, kita pernah dengar ada pengemis katanya di sini pengemis, di kampungnya punya rumah, di kampungnya punya mobil, di kampung
gabungnya malah jadi orang kaya, ada gitu kan, ada kan? Ini yang kalau masuk yang diharapkan oleh agama, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia meminta-minta dijadikan ladang bisnis. Itu untuk sekelas orang awam. Ada lagi ustaz, ada ustaz, kiai, ada kiai meminta-minta kiai. Ustaz, kiai ada. Bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang nggak berilmu, ya. Ustaz, kiai, ulama juga ada yang meminta. Bahkan memintanya itu dengan cara yang dengan pangkatnya, dengan pangkat ustadznya, dengan pangkat kiainya, dengan pangkat ulamanya. Ya. Mungkin ada yang ke rekanannya, mungkin ada yang ke jamaahnya, mungkin ada yang ke santrinya, ada. Meminta dengan pangkatnya. Contohnya misalnya lihat jamaahnya yang pakai cincin bagus, wah boleh. Jadi kalau kira-kira gurunya yang minta, kira-kira bisa ditolak nggak? Nah, kira-kira kalau gurunya yang minta, ya kiainya yang minta, boleh nih, cincinnya bagus juga nih, ya. Itu kan udah bahasa meminta. Akhirnya kan nggak enak muridnya, ya. Aduh, ini diomong, ini guru jangan-jangan mau nih, ya kan? Memang kiai mau gitu kan? Boleh kalau dikasih. Nah, akhirnya kalau ditolak kan gak enak, kalau nggak dikasih kan gak enak. Akhirnya dikasih. Ini juga ada sama kiai peminta mintanya cuma cara yang ya gitu ya. Cara yang sindir menyindir ya. Ada ya. Bahkan rekanannya ya sama ya. Nah, ini juga sama. Ketika sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya, atau di lain waktu kebutuhannya, itu meminta pun hukumnya hal untuk pribadi, ya, untuk pribadi. Tapi kalau untuk umat, untuk masyarakat, untuk kepentingan bersama, ya, misalnya ada satu orang kaya, pelit bener ya, ada pengumuman sumbangan, ya. Gak pernah ngasih, ada majlis taklim, gak pernah ngasih, ada pengajian, gak pernah ngasih, orang kaya ya. Nah ini gak apa-apa diminta, ya, didatengin, tapi dengan tetap cara yang baik, ditegur, diingatkan bahwasanya hartamu tidak akan selamanya abadi. Harta yang abadi adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah, di jalan untuk membela agama Allah. Diingatkan, disadarkan agar dia mau mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah, untuk membantu orang menuntut ilmu. Gak apa-apa diminta, kayak kemarin minta palet, gak apa-apa itu ya, karena untuk umum, untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi ya haram. Ya, apalagi sampai mengandalkan pangkat ustadznya, pangkat kiainya, pangkat keulamaannya, haram tetap ya. Kenapa dia meminta sesuatu yang nggak berguna ataupun berguna tapi bukan untuk saat itu, untuk masa depan. Ya sekarang buat apa ya? Misalnya dia minta, jamaahnya ada yang kaya raya, diminta sama dia, boleh dong mobil ya, karena jamaahnya dia punya showroom ya. Saya buat ini nih, buat jamaah saya, buat jalan ziarah atau apa, nggak punya mobil modifikasi, ziarah nggak pernah. Sama akhirnya untuk cuma refreshing dia ini sama keluarganya, namun tidak menjual. Ada yang kayak gitu, ya, hanya untuk mengumpulkan kesenangan pribadinya. Ini udah tadi kelas awamnya haram tetap kalau melebihi, ya. Apalagi sekelas ulama kiai, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Dia ilmunya tahu tapi dia melakukan kemaksiatan. Jadi hadis pertama ini mengajarkan kita agar hati-hati ketika kita ada mempunyai penyakit yang namanya minta-minta. Minta-minta di sini adalah minta-minta yang
melebihi daripada kebutuhan sesaat. Kalau untuk kebutuhan sesaat boleh, saat itu kita memang sangat butuh, usaha tidak bisa, tidak ada orang yang mau diajak usaha atau tidak ada segala macam yang bisa menghasilkan kita untuk bisa makan, ya apa-apa yang meminta hanya untuk saat itu, bukan untuk ngajak, ya, bukan untuk ngapel, ya, minta untuk ngapel, ya, buat ngajak, nggak boleh, ya. Dan Allah akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang merasa cukup. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami ada manfaatnya dari kesimpulan pribadi untuk sekalian jemaah, ya, mohon maaf dan doa selalu kita pada Ustaz Qasim untuk memberikan pelajaran berikutnya. Kami persilakan. Assalamualaikum.